pagi anak ibu semuanya. Kita lanjut materi matematika wajib kita. Sekarang kita masuk ke bab yang baru di semester genap, yaitu tentang barisan dan deret bilangan. Sebenarnya materi ini awal-awalnya itu sudah kamu pelajari di kelas 8 SMP. Ini saya mereview sedikit dulu ya. Nah, barisan dan deret bilangan. Barisan dulu saya review. Barisan bilangan itu dia disimbolkan dengan UN. Jadi kalau udah ada UN itu berarti itu adalah barisan bilangan. Oke. Nah, barisan bilangan itu adalah sekumpulan bilangan-bilangan dengan pola yang sama. Ingat, dengan pola yang sama dan tertata secara berurut yang dihubungkan dengan tanda koma. Nah, maksudnya dengan pola yang sama, jadi kalau misalnya awalnya itu dia ditambah 2, maka seterusnya harus ditambah 2, seperti itu. Kalau dia dikali 3, maka semuanya pun harus dikali 3. Oke. Kemudian untuk barisan bilangan itu nanti dia dilambangkan dengan U1, U2, U3 sampai dengan UN. Terserah nanti sampai U keberapa dianya. Nah, U1 itu artinya nanti adalah suku pertama. Jadi bilangan pertama itu nanti disebut sebagai suku pertama. Udah? Kemudian U2 itu sebagai suku kedua, U3 sebagai suku ketiga. Itu tergantung N-nya berapa. Jadi kalau UN itu berarti suku ke N, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh barisan bilangan yang sudah saya buat. Yang pertama itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ini merupakan barisan bilangan. Kenapa? Karena dia memiliki pola yang sama dan tertata secara berurut. Dari 1 ke 3 bedanya berapa? Tambah 2, 3 ke 5 juga tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 juga tambah 2. Berarti karena dia ditambah-tambah 2 dan secara berurut, maka dia merupakan barisan bilangan. Begitu juga dengan contoh yang kedua, ini juga merupakan barisan bilangan yang polanya adalah dikali 3 dari suku sebelumnya. Nah, contoh yang ketiga ini adalah barisan bilangan dengan pola persegi panjang. Ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 8. Polanya adalah N kali N tambah 1. Misalnya, kamu mau mendapatkan nilai dari si 6 misalnya. 6 itu merupakan suku kedua kan. Suku kedua itu berarti N-nya itu sama dengan 2, ya kan? Berarti 2 kali 2 tambah 1, 2 tambah 1, 3 kali 2, 6, gitu seterusnya. Jadi untuk memperoleh suku-suku atau bilangan-bilangan selanjutnya, dia memakai pola yang tetap, yaitu N kali N tambah 1. Kemudian contoh yang keempat ini, dia merupakan barisan bilangan dengan pola persegi atau N kuadrat. Kemudian yang kelima, dia merupakan barisan bilangan dengan pola segitiga. Rumusnya sudah ditemukan seperti ini. Kemudian yang ini adalah barisan bilangan Fibonacci. Nah, barisan bilangan Fibonacci itu adalah suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku sebelumnya. Jadi misalnya kayak 3 ini. 3 ini kan didapat dari 1 tambah 2, 3. 5 didapat dari 2 tambah 3. 8 didapat dari 3 tambah 5. Seperti itu. Pokoknya kalau dia polanya sama dan sampai akhir itu berurutan, dia itu disebut sebagai barisan bilangan. Tapi kalau misalnya dia polanya tidak sama, pokoknya dia tidak sama dari awal sampai akhir, itu bukan merupakan barisan bilangan. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke deret bilangan. Deret bilangan, kalau barisan bilangan lambangnya adalah UN. Kalau deret bilangan lambangnya itu adalah SN. Nah, beda dari barisan dengan deret, kalau dia barisan itu dia kumpulan bilangannya aja. Tapi kalau deret bilangan itu jumlah dari bilangan dalam suatu barisan. Jadi jumlah semua bilangannya itulah. Jadi kalau misalnya barisan bilangan itu dia ditandai dengan tanda koma, maka untuk deret bilangan dia ditambah U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN
berarti itu sama dengan Sn. Nah, Sn di sini adalah jumlah n suku pertama. Jadi kalau misalnya ada nanti tentukan S1, berarti itu artinya jumlah satu suku pertama, maka itu sama dengan U1, ya kan? Kemudian S2, jumlah dua suku pertama, berarti U1 tambah U2. S3, jumlah 3 suku pertama, berarti U1 tambah U2 tambah U3, begitu seterusnya. Oke. Nah, ini ada contoh saya buat. Ada deret bilangan 2, 5, 8, 11, ya. Yang pertama saya mau ditanya adalah tentukan suku keempat. Nah, suku keempatnya berarti bilangan yang keempat. Bilangan yang keempat itu adalah 11. Oke. Kemudian, kalau ditanya samamu, tentukan suku ke-6 misalnya. Tentukan suku ke-6. Nah, dari sini yang diketahui itu cuma 4 suku. Gimana supaya mendapatkan suku ke-6? Kita perhatikan aja. Dari 2 ke 5 dia ditambah atau dikurang atau dikali berapa? Dari 2 ke 5 itu dia ditambah 3, ya. Dari 5 ke 8 dia ditambah 3, 8 ke 11 ditambah 3. Berarti untuk langkah selanjutnya dia ditambah 3 dong. Ya kan, Pak? 11 tambah 3 14. Oke. Ditambah 3 lagi. Berarti jadinya 17. Oke. Nah, dia minta suku ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya suku ke-6 adalah 17, gitu ya. Terus kalau ditanya samamu nanti tentukan S5. Berarti S5 itu adalah jumlah 5 suku pertama. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5, ya kan? Berarti dari sini 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14. Oke. 2 tambah 5 7 tambah 8 15 tambah 11 26 ditambah 14 sama dengan 40. Jadi jumlah 5 suku pertamanya adalah 40, gitu ya. Nah, untuk barisan dan deret bilangan itu dulu pengenalannya. Nah, untuk barisan dan deret bilangan itu ada 2 jenis ya, yaitu barisan dan deret bilangan aritmatika dan barisan dan deret bilangan geometri. Nah, apa bedanya akan saya jelaskan. Nah, yang pertama itu adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan cara menambahkan suatu konstanta pada suku sebelumnya. Ini harus kamu tekankan ya. Jadi kalau dia barisan aritmatika itu dia adalah menambahkan suatu konstanta pada suku sebelumnya, atau dia memiliki beda yang sama. Beda yang sama. Jadi kalau misalnya awalnya itu dia ditambah 1, maka seterusnya harus ditambah 1. Kalau dia dikurang 5, maka semuanya harus dikurang 5. Barisan aritmatika itu hanya ditambah sama dikurang, tidak dikali ataupun dibagi ya. Nah, jadi ilustrasinya untuk barisan aritmatika, misalnya kita misalkanlah ada suku pertama itu adalah A. Ingat selalu untuk barisan aritmatika dan barisan geometri, suku pertamanya itu kita ibaratkan adalah A. Maka untuk suku selanjutnya, untuk barisan aritmatika, maka didapatnya adalah suku pertama tadi yang si A ditambahkan dengan sebuah konstanta atau dikurangkan dengan sebuah konstanta. Di sini saya tambahkan dengan sebuah konstanta. Konstantanya di sini saya misalkan adalah B, gitu ya. Nah, inilah yang menjadi suku pertama, gitu ya. Kemudian inilah yang menjadi suku kedua. Oke. Nah, untuk mendapatkan suku ketiga, berarti suku kedua ini kita tambahkan lagi dengan konstanta yang tadi, ya kan? Suku kedua tadi kan A ditambahkan sama B, gitu ya. Nah, ditambahkan dengan konstanta yang tadi. Konstanta yang tadi adalah B, gitu ya. Berarti ini jadinya adalah A ditambahkan sama 2B.
Nah, berarti A ditambah 2B itu merupakan U3-nya. Oke. Nah, Bu, gimana supaya dapat suku keempatnya? Berarti suku keempat itu adalah suku ketiga ditambahkan dengan sebuah konstanta. Berarti A ditambahkan 2B ditambahkan lagi dengan sebuah konstanta, ya kan? Ini nanti jadinya A ditambahkan sama 3B. Inilah yang menjadi U4. Nah, begitu seterusnya sampai akhir. Oke. Nah, dari pola-pola ini, dari A tambah B, kemudian A tambah 2B, A tambah 3B, maka dapatlah rumusnya. Dapat sebuah rumus. Untuk mendapatkan rumus suku ke N itu, kita tinggal memakai rumus A ditambahkan N kurang 1 dikalikan sama bedanya. Itu aja rumusnya. Ini rumusnya, di mana UN itu adalah suku ke N-nya atau rumus suku ke N-nya, kemudian A itu adalah suku pertama atau U1, kemudian B itu adalah beda. Beda itu bisa selisih atau tambahnya, bisa dapat diperoleh dengan cara U2 dikurangkan U1 atau U3 dikurangkan U2 atau UN dikurangkan UN kurang 1. Gitu deh ya. Kalau misalnya tentukan U4 itu masih bisa kita jangkau, tapi kalau misalnya disuruh menentukan, dikasih tahu adalah barisan bilangan yang terdiri dari 4 angka, kemudian kamu disuruh menentukan tentukan suku ke 2000, kan nggak mungkin kamu tambahkan atau kurangkan bilangan yang sama sampai 2000 kali, makanya perlu memakai rumus ini, gitu ya. Kita lanjut ke contoh. Ini contoh yang pertama. Contoh pertama ada barisan aritmatika, katanya 6, 8, 10. Nah, tentukan beda barisan. Beda barisan berarti yang pertama yang ditanya adalah B-nya ya. Berarti B-nya adalah U2 dikurangkan U1. U2-nya adalah 8, kemudian U1-nya adalah 6, berarti 8 kurang 6 sama dengan 2, gitu ya. Kemudian yang B, suku ke-8, berarti yang ditanya adalah U8, ya. U8. Oke. Rumusnya kan A ditambah N kurang 1 dikalikan sama B. Nah, A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya apa? 6. N-nya apa? Karena ditanya adalah suku ke-8, maka N-nya 8. Dikurangkan 1 dikalikan B. B-nya berapa? 2. Oke. Jadinya 6 ditambah 8 kurang 1 berapa? 7. 7 kali 2, 14. Berarti 6 tambah 14, 20. Oke ya. Yang C, suku ke-100, berarti yang ditanya adalah U100. Berarti di sini adalah A ditambah N kurang 1 dikalikan sama bedanya. A-nya adalah 6 ditambah N-nya adalah 100 dikurangkan 1 dikalikan sama 2. Berarti di sini 6 ditambah 99 dikali 2. Berarti 6 ditambah 198. Jadinya 204. Itu dia ya. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Terdapat barisan aritmatika. Kemudian di barisan aritmatika itu diketahui suku ke-7 itu adalah 8. Kemudian suku ke-16 itu adalah 44. Oke. Kemudian yang ditanya adalah tentukan suku pertama, oke,
Kemudian tentukan beda barisan aritmatika. Kemudian tentukan suku ke-20 gitu. Biasanya kan dia dikasih taunya barisan bilangannya apa aja bilangannya gitu ya. Nah, sekarang ada soalnya dia hanya diberikannya beberapa suku dari barisan tersebut. Nah, di sini U ke-7 berarti U7-nya sama dengan 8 gitu ya. Kemudian suku ke-16 berarti U16-nya sama dengan 44. Nah, kita mulai dari yang diketahui ini ya. Jadi kita jawab, kan katanya U7 sama dengan 8 ya. U7 sama dengan 8. Kamu ingat nggak polanya? Tadi U1 itu sama dengan A, ya kan? Sebelumnya. Kemudian U2 itu adalah A ditambah B, ya kan? Kemudian U3 itu adalah A ditambah 2B. Oke? Kemudian U4 adalah A ditambah 3B. Nah, si A-nya di sini dia tetap ya. Yang berbeda itu setiap dia bertambah N-nya, maka dia koefisien B-nya bertambah juga. Koefisien B-nya bertambah juga gitu ya. Kalau misalnya U1A, U2A tambah B, U3 sama dengan A tambah 2B gitu ya. Kalau misalnya N-nya 2, maka B-nya 1. N-nya 3, B-nya 2 gitu ya. Kalau N-nya 4, B-nya 3. Kalau U5, N-nya 5, B-nya 4. Berarti kalau U7 ini bisalah kita ketemu polanya A ditambahkan sama 6B berkurang 1 ya, sama dengan 8. Oke. Kemudian U16 sama dengan 44. Berarti di sini A ditambah 16 dikurangkan 1, 15B sama dengan 44. Oke. Ini yang A. Nah, tentukan suku pertama. Kalau ditanya tentukan suku pertama, berarti yang ditanyain adalah A-nya berapa. Gitu ya. Nah, ada 2 persamaan. Kalau kita mau mendapatkan si A, maka yang kita eliminasi adalah si B. Nah, cara mengeliminasinya, tinggal kita kalikan di sini 15, di sini kita kalikan 6. Gitu ya, kita selesaikan. Ini dia setelah kita eliminasi, dapat A-nya sama dengan min 16. Berarti suku pertamanya adalah min 16. Oke. Sekarang yang ditanya adalah bedanya. Berarti bedanya itu berarti yang ditanya adalah B. Nah, kalau udah ketemu nanti A-nya min 16, supaya dapat B-nya kita tinggal substitusi ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama atau persamaan kedua. Nah, di sini saya mau mensubstitusi ke persamaan pertama. Berarti A ditambah 6B sama dengan 8. A-nya min 16 ditambah 6B sama dengan 8. Berarti di sini 6B sama dengan 8 tambah 16, 24. Berarti B-nya sama dengan 24 ditambah 6 sama dengan 4. Berarti bedanya sama dengan 4. Oke. Sekarang yang ditanyanya adalah suku ke-20. Suku ke-20 berarti A tambah N kurang 1 dikalikan beda. A-nya tadi kita dapat adalah minus 16. N-nya adalah 20 dikurangkan 1, B-nya adalah 4. Jadi di sini min 16 ditambah 19 dikali 4. Berarti min 16 ditambah sama 76 sama dengan 60. Berarti suku ke-20 dari barisan aritmatika tersebut adalah 60. Begitu ya. Nah, ini barisan aritmatikanya 3, 5, 7, 9, sama 11. Tentukan rumus suku ke N barisan bilangan tersebut. Berarti kalau ditanya rumus suku ke N-nya,
yang ditanya UN-nya berapa, UN-nya apa, gitu ya. Nah, dari sini, dari soalnya diketahui bahwasannya suku pertamanya adalah 3, kemudian bedanya berapa? Bedanya adalah U2 dikurangkan U1. 5 dikurangkan 3 sama dengan 2. Oke, udah dapat A, udah dapat B, maka kita tinggal masukkan ke rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Tinggal kita substitusi aja, A-nya 3 ditambah N-nya nggak usah kita cari berapa, karena dia berupa rumus, dikurangkan 1, B-nya adalah 2. Nah, jadinya di sini 3 ditambah 2 kita kalikan ke dalam, 2 kali N, 2N, 2 kali min 1 minus 2. Oke, 2N, 3 kurang 2 sama dengan 1. Berarti rumus suku ke N-nya adalah 2N ditambah 1. Gitu dia ya. Yang keempat, jika suatu barisan aritmatika mempunyai rumus suku ke N. Ini rumusnya, maka beda antar suku barisan. Berarti yang ditanya di sini berapa nilai B-nya, gitu ya. Nah, B itu kita dapat dengan cara U2 dikurangkan U1 atau U3 dikurangkan U2. Nah, di sini saya bedanya itu U2 dikurangkan U1 ya. Nah, berarti kita cari U2-nya berapa, kemudian kita cari U1-nya berapa. Kita cari satu-satu dulu ya. U2 berarti 3N kurang 2. Jadi, kalau dia U2, N-nya sama dengan 2. 3 kali 2 dikurangkan 2. Berarti 6 dikurang 2, 4. Oke. U1 berarti 3N dikurangkan 2 sama dengan 3 kali 1 dikurangkan 2. 3 dikurangkan 2 sama dengan 1. Nah, udah dapat U2 dan U1-nya. Berarti bedanya adalah U2 dikurangkan U1. 4 dikurangkan 1 sama dengan 3. Gitu dia ya. Nah, yang kedua itu adalah suku tengah barisan aritmatika. Rumusnya, kalau ditanya nanti tentukan suku tengah, maka UT sama dengan suku pertama ditambahkan dengan suku terakhir dibagi sama 2, gitu ya. Nah, ini ada contoh, ada barisan aritmatika 3, 7, 11, 15 sampai dengan suku terakhirnya adalah 203. Maka kita jawablah dari sini bahwasannya A-nya itu adalah 3, kemudian B-nya adalah U2 dikurangkan U1 itu 7 dikurangkan 3 sama dengan 4. Kemudian suku terakhirnya adalah 203. Nah, untuk yang pertama ini ditanyanya adalah UT. Kita jawab, berarti UT-nya sama dengan A ditambah UN dibagi 2. A-nya 3, suku terakhirnya 203 dibagi sama 2. 206 dibagi 2 sama dengan 103. Ya, berarti UT-nya sama dengan 103. Nah, sekarang yang ditanyanya letak suku tengahnya di mana? Berarti artinya N-nya berapa? Gitu ya. Nah, suku tengah kita adalah 103 ya, berarti yang B UT kita sama dengan 103. Nah, yang ditanya N-nya berapa gitu ya. Nah, rumusnya itu kan dia supaya mendapatkan dia letaknya di mana, kita pakai rumus UN tadi, A tambah N kurang 1 dikali beda. Nah, A-nya berapa? 3 ditambah N yang kita belum tahu, itu mau kita cari. B-nya adalah 4. Itulah nanti hasilnya 103. Berarti 3 ditambah 4N dikurangkan 4 sama dengan 103. Berarti di sini 4N sama dengan 103 dikurang 3 ditambahkan sama 4. Berarti 4N sama dengan
sama dengan 104. Oke. Berarti N-nya sama dengan 104 dibagi 4. Berarti 26. Jadi bisalah kita jawab bahwasannya suku tengah letaknya di suku ke-26 atau N-nya sama dengan 26. Nah, sekarang selisih suku ke-23 dengan suku tengah. Berarti kita cari dulu suku ke-23-nya berapa. Berarti U23-nya ya. U23 sama dengan A ditambah 22B ya. 23 dikurangkan 1 aja. Berarti A-nya adalah 3 ditambah 22 dikalikan 4. Berarti 3 tambah 88 sama dengan 91. Berarti selisih itu adalah suku yang nilainya paling besar dengan suku yang nilainya paling kecil. Suku tengahnya 103, kemudian U23-nya 91. Berarti selisihnya UT dikurangkan U23. 103 dikurangkan 91. Berarti jadinya 2. Berapa? Jadinya 12 ya. Nah, itulah selisihnya. Gampang ya? Ini contoh soal untuk suku tengah yang kedua. Diketahui banyak suku barisan aritmatika adalah 36. Berarti banyak bilangan di barisan aritmatika itu ada 36. Berarti suku terakhirnya itu N-nya sama dengan 36. Berarti U36 itu adalah suku terakhirnya. Gitu ya. Suku terakhirnya. Nah, suku tengahnya adalah 40, suku pertamanya adalah 5. Tentukan suku ke-20-nya. Kita mulai dari suku tengah. Suku tengah itu kan rumusnya adalah A ditambah UN dibagi 2, gitu ya. Nah, UT kita berapa? 40. A kita berapa? 5. UN kita nggak tahu, tapi diketahui UN-nya itu sama dengan U36, gitu ya. Dibagi sama 2. Kita selesaikan. 40 kali 2, 80. 80 kurang 5, 75. Berarti suku terakhirnya adalah 75. Nah, udah kita dapat U36 kita sama dengan 75. Nah, supaya dapat U20 itu kita perlu nilai A. A kita udah dapat 5, B kita nggak ada. Nah, gimana caranya supaya dapat si B-nya? Kita pakai dari U36 ini. U36 itu untuk barisan aritmatika sama dengan A ditambah 35B gitu ya. Sama dengan 75. Berarti A-nya 5 ditambah 35 dikalikan B sama dengan 75 ya. Berarti 35B sama dengan 75 dikurangkan 5, 70. Berarti B-nya sama dengan 70 bagi 35, 2. Oke, udah ada A, udah ada B. Berarti yang sekarang kita cari adalah U20-nya berapa? U20-nya itu adalah A tambah 19B gitu ya. Berarti A-nya sama dengan 5 ditambah 19 dikali 2. 5 ditambah 38 sama dengan 43. Itu dia. Oke. Sekarang sisipan pada barisan aritmatika. Jadi konsepnya itu seperti ini. Jika di antara bilangan A dan B disisipkan N buah bilangan sebanyak beberapa bilangan dan membentuk sebuah barisan aritmatika, maka beda barisan atau deret aritmatikanya kita pakai rumus yang ini. B sama dengan P dikurang A per N tambah 1. Misalnya gini, ada nanti barisan aritmatika lama. Ya, barisan aritmatika lama itu misalnya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian di antara
dua bilangan yang berurutan, kita sisipkan beberapa buah bilangan. Misalnya dari 1 ke 3. Dari 1 ke 3 itu saya sisipkan beberapa bilangan. Sini saya buat 3 ya. Nah, karena yang awalnya tadi bedanya itu sama dengan 2, kalau setelah saya sisipkan dia beberapa bilangan, maka bedanya itu akan menghasilkan beda yang baru gitu ya. Beda yang baru. Oke. Nah, supaya mendapatkan beda yang baru itu, maka perlulah rumus seperti ini. Seperti itu gambarannya ya. Contohnya di antara bilangan 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan. Berarti di sini B-nya adalah 116 ya. Kemudian A-nya adalah 20. Kemudian kalau disisipkan 11 bilangan berarti N-nya adalah 11. Nah, kita jawab satu-satu. B-nya sama dengan B dikurangkan A dibagi N tambah 1. B-nya 116 dikurang 20 dibagi sama 11 tambah 1. Berarti di sini 96 dibagi sama 12 sama dengan 8 gitu ya. Kemudian yang B. Yang B, tentukan suku tengah barisan aritmatika. Nah, suku tengah yang baru berarti kan UT-nya sama dengan A ditambah sama UN dibagi 2. Nah, dari sini kan awalannya itu kan antara 20 dan 116. Di antara mereka ini disisipkan 11 bilangan. Berarti tetaplah suku pertamanya adalah 20, suku terakhirnya adalah 116 gitu ya. Dibagi sama 2. Jadinya 136. Kita bagi 2, jadinya 68. Gitu ya. Nah, sekarang di mana letaknya? Letak UT-nya apa? Berarti yang ditanya N-nya berapa gitu kan? UN-nya kan sama dengan 68. Nah, berarti A ditambah N kurang 1 dikalikan sama beda sama dengan 68 gitu ya. A-nya itu adalah 20, N-nya yang kita mau cari, B-nya adalah 8, karena yang ditanya itu untuk barisan aritmatika yang baru ya, berarti 8 sama dengan 68. Berarti di sini 20 ditambah 8N dikurangkan 8 sama dengan 68. Jadi di sini 12 ditambah 8N sama dengan 68. Berarti 8N 68 dikurangkan sama 12 sama dengan 56. Berarti N-nya sama dengan 7. Nah, untuk barisan aritmatika yang baru, suku tengah itu adalah suku yang terletak di suku ke-7. Gitu dia. Sekarang yang terakhir adalah deret aritmatika. Kalau udah katanya deret, maka itu sama dengan SN. Berarti dia itu adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Jumlah bilangan-bilangan pada barisan aritmatika. Deret aritmatika itu ada 3 rumus, terserah mau pakai yang mana. Kalau dikasih tahu A sama B-nya, pakailah yang ini. Kalau dikasih tahu suku pertama dan suku terakhir, pakailah yang ini. Kemudian kalau ada suku tengahnya, boleh pakai yang ketiga ini. Terserah kamu. Dengan catatan SN itu adalah jumlah N suku pertama. S1 jumlah 1 suku pertama, S2 jumlah 2 suku pertama, begitu seterusnya ya. Nah, contohnya adalah yang ini. Ada deret aritmatika. Tentukan jumlah 12 suku pertama. Kamu boleh pakai rumus yang pertama, yang kedua, yang ketiga juga boleh. Saya mau pakai rumus yang pertama. Ya. Nah, di sini diketahuinya bahwasannya A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 5 dikurangkan 2, 3. Oke. N-nya sama dengan 12, karena yang ditanya jumlah 12 suku pertama. Berarti yang ditanya adalah S12. S12 sama dengan N per 2 kali 2A tambah
N kurang 1 kali beda. N-nya 12 dibagi 2, 2 dikali 2 ditambah 12 dikurangkan 1 dikali B, 3. 12 dibagi 2, 6, 2 kali 2, 4, 12 kurang 1, 11 kali 3, 33. Berarti 6 dikali 37 sama dengan 222. Ya. Sekarang contoh yang kedua, diketahui sebuah deret aritmatika, suku ketiganya itu adalah 9. Oke. Kemudian jumlah suku ke-5 dan suku ke-7 itu sama dengan 36. Nah, yang ditanya jumlah 10 suku pertamanya berapa? Gitu ya. Nah, dari sini kita jawablah U3 itu sama dengan 9. Nah, kalau dijabarkan U3 itu adalah A ditambah 2B. Oke. Kemudian U5 ditambah U7 sama dengan 36. U5 itu sama dengan A ditambah 4B. U7 A ditambah 6B sama dengan 36. Oke. Berarti A tambah A, 2A ditambah 10B sama dengan 36. Ini bisa kamu sederhanakan dibagi 2. Berarti A ditambah 5B sama dengan 18. Ada persamaan pertama dan ada persamaan kedua. Kita perlu nilai A dan nilai B-nya berapa. Kita eliminasi dua persamaan ini ya. Jadinya, ini setelah saya eliminasi si A-nya dapat B-nya 3. Kemudian saya substitusi 3 ke salah satu persamaan. Saya ambil persamaan yang pertama. A tambah 2B sama dengan 9. Berarti A ditambah 2 kali 3 sama dengan 9. Berarti A ditambahkan 6 sama dengan 9. Berarti A-nya sama dengan 9 kurang 6, 3. Nah, sekarang yang ditanya adalah S10. Berarti saya pakai rumus yang pertama ya. Berarti 10/2 dikali 2 dikali A-nya 3 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali B sama dengan 3. Berarti di sini 5, 6 ditambah 27. 5, 33. Berarti jadinya 165. Gitu ya. Ini contoh soal yang ketiga. Rumus suku ke N-nya 3N kurang 2. Yang ditanya adalah jumlah 15 suku pertama. Berarti S15-nya berapa gitu ya. Kita carilah A-nya berapa, B-nya berapa. Didapatkan di sini UN-nya, rumus suku ke N-nya adalah 3N dikurangkan 2. Supaya dapat si A-nya berarti kita cari U1. U1 sama dengan 3 kali 1 dikurangkan 2 sama dengan 1. Supaya dapat B kita perlu U2. Berarti U2 3 kali 2 dikurangkan 2. 6 kurang 2, 4. Dari sini berarti B-nya sama dengan 3. Berarti S15 sama dengan, saya pakai rumus yang pertama, 15/2 dikali 2 kali 1 ditambah 14 dikali sama B-nya 3. Oke, berarti 15/2, 2 ditambah 42. Jadi 15/2 dikali 44. Berarti 15 dikali 22 sama dengan 330. Ya. Yang keempat, ada deret aritmatika. Nah, dikasih tahunya rumus dari jumlah N suku pertamanya adalah setengah N 5N tambah 6. Gitu ya. Ini SN-nya bukan UN-nya. Kemudian yang ditanyanya, tentukan berapa suku pertama.
Suku pertamanya berapa? Ada dari aritmatika, rumusnya adalah Sn setengah N kali 5N tambah 6. Tentukan suku pertamanya berapa. Suku pertamanya itu kan dia adalah U1. U1 itu kan sama dengan S1, karena kan dia sama dengan jumlah satu suku pertama. Oke. Kemudian beda, berarti yang ditanya adalah bedanya berapa. Kemudian suku ketiga U3-nya berapa. Oke. Kita jawab satu-satu. Berarti untuk yang si A, S1 sama dengan, tinggal masukkan ke sini ya, setengah 1 kali 5 kali 1 tambah 6. Nah, 5 kali 1, 5 tambah 6, 11 dibagi 2 sama dengan 11/2 ya. Oke. Kemudian sekarang yang ditanya adalah beda. Beda itu kan didapat minimal ada 2 bilangan berurutan. Kalau udah kita ketahui lah di sini suku pertamanya adalah 11/2, kita perlu suku keduanya. Nah, suku kedua itu kita dapat dari si ini. Dapatnya gimana? Kita dapatnya dari S2. S2 itu kan sama dengan setengah, masukkan ke rumus ini ya, setengah dikalikan 2, 5 dikalikan 2 ditambahkan 6 gitu ya. Nah, 2 yang di sini habis, 5 kali 2 10 tambah 6 sama dengan 16. Nah, S2 itu kan jumlah 2 suku pertama, berarti S2 itu sama dengan U1 ditambahkan U2 sama dengan 16 gitu ya. Nah, U1-nya berapa tadi? 11/2 ditambah U2 sama dengan 16, ya kan? Berarti di sini U2-nya sama dengan 16 dikurang 11/2. Kita selesaikan, itu sama dengan 32/2 dikurang 11/2 sama dengan 21/2. Udah dapat U1-nya, udah dapat U2-nya. Berarti sekarang kita mencari bedanya. Bedanya sama dengan U2 dikurangkan U1. U2-nya berapa? 21/2. U1-nya 11/2. 21 dikurangkan 11, 10. Dibagi 2 sama dengan 5. Gitu ya. Sekarang yang dicari adalah U3. U3 itu kan rumusnya adalah A ditambah 2B gitu kan. A-nya berapa tadi? A-nya adalah 11/2 ditambah 2 dikali B, B-nya 5. Berarti 11/2 ditambah 10. Jadi 11/2 ditambah 20/2. Jadinya 31/2. Tadi ya. Jumlah semua bilangan-bilangan bulat di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5. Di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5 itu adalah, kita mulai dari 105, ya kan? 110 sampai seterusnya, terakhir kali adalah 295. Bu, kenapa 300-nya nggak ikut? Baca di sini di antara 100 dan 300. Oke. Nah, sekarang kita carilah, kita kan mau menjumlahkan seluruh bilangan yang ada di sini, ya kan? Kita di sini si A-nya adalah 105 gitu ya. Bedanya adalah 110 dikurang 105 sama dengan 5. Nah, sekarang kita mau mencari berapa banyak bilangan yang habis dibagi 5 dari 105 sampai 295. Caranya, kita carilah 295 ini suku keberapa dia, karena dia kan suku terakhirnya, ya kan? Kita pakailah rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali beda. UN-nya adalah 295, A-nya adalah 105, ditambah N kurang 1 kali bedanya 5, ya. 295 dikurang 105 itu adalah 190.
190 dibagi 5 ditambah 1 itu adalah N-nya, gitu ya. Nah, setelah kamu cari nanti dapatnya N-nya sama dengan 39. Nah, berarti ada 39 bilangan lah yang ada di sini. Berarti jumlah semua bilangannya berarti S39. S39 sama dengan 39 per 2 kali 2 kali 105 ditambah 38 dikalikan sama B. Kamu cari itu, nanti dapatnya adalah 7.800. Ya. Oke. Contoh soal yang terakhir. Diketahui deret aritmatika ini, dari deret bilangan itu jumlah semua bilangan yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 5 adalah. Contoh soal seperti ini sering keluar. Kalau misalnya ketemu soal seperti ini, maka kamu harus cari dulu bilangan apa aja yang habis, jumlah bilangan yang habis dibagi 2 dulu. Nah, kita daftarkan dulu ya. Yang habis dibagi 2, dari sini sampai sini itu adalah semuanya ya. Ini habis dibagi 2 ini semuanya. Berarti 10, 12, 14, 16 sampai 98 itu habis dibagi 2. Nah, sekarang kita cari berapa banyak bilangan yang ada di sini. Nah, supaya dapat mendapatkannya kita cek 98 ini suku keberapa dia, ya kan? Berarti UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikalikan beda. Berarti 98 sama dengan 10 ditambah N kurang 1. Bedanya berapa? 12 kurang 10, 2 ya. Nah, berarti N-nya sama dengan 98 kurang 10, 88. 88 dibagi 2, 44, tambah 1, 49. Berarti ada 49 suku yang habis dibagi 2. Kita carilah S49-nya. S49 karena udah ada suku pertama, ada suku terakhir, saya pakai rumus yang kedua. Suku pertama ditambahkan suku terakhir, saya bagi 2. Ya. Jadinya dapat 108 dibagi sama 2 sama dengan 54 ya. Maaf ya, di sini saya keliru. Seharusnya di situ tadi saya seharusnya di sini tadi 45 ya. 45 berarti S45 sama dengan 45 per 2 dikali 2 kali 10 ditambah 44 dikali 2. Nah, ini kamu operasikan, nanti dapatnya adalah 2430. Oke. Sekarang kamu cari bilangan apa aja yang habis dibagi 2 dan 5. Nah, berarti yang habis dibagi 2 dan 5 itu apa-apa aja? Ada 10, ada 20, ada 30, sampai dengan 90. Oke. Dari bilangan ini, ada berapa banyak bilangan? Ada 9 ya. Berarti yang ditanya adalah S9-nya. S9-nya sama dengan 9 per 2, 2 dikali 10 ditambah 8 dikali bedanya sama dengan 10. Berarti ini nanti 450. Oke. Nah, untuk mendapatkan jumlah semua bilangan yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 5, tinggal kamu kurangkan aja yang habis dibagi 2 dengan yang habis dibagi 5. Jadi jawabannya 2430 dikurang 450 sama dengan 1980. Nah, materi untuk barisan bilangan khususnya untuk
barisan bilangan dan deret bilangan khususnya untuk aritmatika. Sampai sini aja dulu. Kamu pahamilah materi yang saya jelaskan. Mudah-mudahan paham. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.